kayak di jalan tol dan jalannya mulus banget, lebar banget. Dan pas aku tanya, ini berbayarkah atau enggak? Karena aku nggak ngelihat ada Wow, tab untuk bayarnya berarti dan secara dia tidak bilang itu langsung gratis. Dan bener-bener enak ya tinggal di Malaysia. Beruntung ya rakyat Malaysia bisa tinggal di negara yang dimana kebanyakan semuanya serba gratis. Dibilang bukan tol, dibilang tol yang mirip tol. Berarti jalannya seperti tol lah. Jadi enak teman-teman. Cepat dan tol di Indonesia sangat mahal sekali. Sedangkan di Malaysia fasilitas rakyatnya itu loh. Gila keren banget teman-teman. Ini adalah salah satu bukti yang diceritakan oleh kakak ini adalah bukti nyata bahwa tinggal di Malaysia itu menjadi penduduk rakyat negara Indonesia Malaysia itu mantap lah pokoknya. Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mereact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, jom di video kali ini kita reaction bareng nih teman-teman ya. Cerita daripada seorang Indonesia, entah ini TKI atau memang daripada Indonesia bekerja ke Malaysia atau hidup di Malaysia, saya kurang paham karena saya belum tengok sebelumnya video ini. Dan video ini bertajuk tentang 5 hal yang saya suka tinggal di Malaysia. 5 hal aja teman-teman ya. Jadi seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. perjalananku beberapa kali ke Malaysia, aku bisa bilang Wow, ini trip sangat yang mengesankan. cukup mengesankan, bukan cukup tapi sangat mengesankan dan kasih aku banyak pelajaran. Dan aku juga kunjungi Wow, beberapa tempat yang sebelumnya belum pernah aku kunjungi. Aku ke Malaysia bagian timur juga karena kan orang-orang kalau yang aku bilang orang Indonesia ya, kebanyakan kalau jalan-jalan ke Malaysia mereka perginya ya ke Semenanjung kan, kecuali orang-orang yang ada di kucing ya. Kalimantan mungkin ada yang pergi ke Kuching dan segala macam. So ada banyak hal yang jadinya aku tahu setelah tripku kali ini, dan Ke semoga aja Malaysia. ini bisa berguna juga buat kalian-kalian yang mau ke Malaysia. Dan untuk orang-orang Malaysia, kawan-kawan Kak Malaysia Kak sini, bila ada info saya ini Kak, ada salah-salah info yang saya bagikan ataupun yang saya kongsikan, Gila so keren. tolong please correct me if I'm wrong, okay? And yang pertama itu yang bikin aku lumayan terkejut juga ketika pergi ke Malaysia, coba main pergi ke utaranya dekat Kelantan, Kelantan. Mungkin kalian pernah dengar kerajaan kan, kerajaan Kelantan gitu. Aku pergi ke situ sebenarnya apa? Karena aku pengen lihat perbatasan dua negara, karena aku suka banget perbatasan negara, nggak cuma negara, yang kayak provinsi aja aku suka banget. Aku perginya yang ke di Rantau Panjang sama Sungai Kolo, itu kan dekat banget, cuman dipisahin sama sungai. Dan yang bikin aku sedikit wow gitu, yang kayak tertegun atau yang kayak terkagum-kagum pas Hmm. aku pulangnya. Kalau perginya kan aku naik pesawat dari Kuala Lumpur, pulangnya aku naik bus. Dan di jalan itu Mm-mm. aku nggak ngeliat kok nggak Oke, ada, dia kan highway. masuk tol gitu ataupun highway lah kita bilangnya. Nggak ada tap-tap gitu kan. Harusnya setiap gerbang tol itu kan kita tap untuk bayar gitu kan. Nah ini aku lihat kok nggak ada, dan juga gerbang tolnya nggak ada. Jadi aku Oh, heran, ini sebenarnya tol atau bukan? Aku tanya sama orang yang di sampingku, dia orang Malaysia, dan dia bilang ini dibilang highway juga bukan highway, tapi oh, expressway. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin eh, macam jalan bypass mungkin, tapi nggak bisa juga sih. Karena kalau jalan bypass di Indonesia itu kurang iya betul bypass betul. sebenarnya ya, karena banyak rumah-rumah juga nggak beraturan, kemudian orang gampang masuk sana sini. Tapi kalau ini yang aku bilang ini, ya jalannya seperti tol, jalan tol, tapi aku kurang Hmm, pasti juga sebenarnya bedanya gak apa. Karena bayar. itu memang udah kayak tol. Oh bedanya cuman kalau di tol itu kan Betul kita betul. benar-benar nggak bersinggungan sama pemukiman gitu kan. Tapi kalau ini Hmm, kita di bakalan samping-samping. tetap ngelihat ada beberapa pemukiman gitu di pinggir jalan, tapi ini nggak mengganggu arus lalu lintasnya gitu, karena dikasih jalan khusus. Jadi tetap aja rasanya kayak di jalan tol, dan jalannya mulus banget, lebar banget. Dan pas aku tanya, ini berbayarkah atau enggak? Karena
Aku nggak ngelihat ada Wow, tab untuk bayarnya berarti dan secara dia tidak bilang itu langsung gratis dan bener-bener enak ya tinggal di Malaysia. Beruntung ya rakyat Malaysia bisa tinggal di negara yang dimana kebanyakan semuanya serba gratis. Dibilang bukan tol, dibilang tol yang mirip tol. Berarti jalannya seperti tol lah. Jadi enak teman-teman. Cepat dan tol di Indonesia sangat mahal sekali. Sedangkan di Malaysia fasilitas rakyatnya itu loh. Gila keren banget teman-teman. Ini adalah salah satu bukti yang diceritakan oleh kakak ini adalah bukti nyata bahwa tinggal di Malaysia itu menjadi penduduk rakyat negara Indonesia Malaysia itu mantap lah pokoknya. Keren. Wah, gilo. panjangnya itu yang kayak sampai Wow. 300 300 kilometer. So it's so mind blowing lah kalau buat aku ya. Aku pribadi dari Indonesia Wow, ini. good job. And good Gila. job untuk pemerintah Malaysia. Aku bisa apresiasi ya Good dalam job. hal infrastruktur Good jalan, job. tapi Kerja baik gratis. lah untuk pemerintahan Malaysia karena benar-benar memberikan fasilitas terbaik kepada rakyatnya. Ini yang membuat saya itu iri dengan Malaysia sih sebenarnya tahun ya. Bagus itu gratis gitu ya sayang. Kalau aku Wow, mah bakalan aku gila. jadiin Hal komersial. pertama ya. Itu hal yang pertama yang tambah ilmu sama aku kan dan sekaligus bikin aku sedikit shock sebenarnya. Oh, bahasa. Dan yang kedua itu banyak bahasa daerah. Kita kan mikirnya kalau di Malaysia ya bahasa Melayu lah gitu kan. Berbahasa Orang di Melayu betul. sini rata-rata kan berbahasa Melayu ditambah dengan dua bahasa lain seperti Betul. bahasa Tamil atau bahasa Hindi sama bahasa Mandarin kan. Tuh bahasa Hokkien juga di sini dipakai. Tapi yang aku maksud bukan bahasa-bahasa itu ya, tapi bahasa daerah. Macam kalau kita nih, kalau aku kan dari Sumatera, aku orang Batak. Di daerahku, di Batak sendiri aja masih beda-beda gitu kan bahasa antara Batak satu sama Batak yang lain. Nah di Wow, Malaysia punya itu banyak juga ternyata punya banyak bahasa yang mereka bilangnya nggak bahasa malah. Kalau di Indonesia itu kita bilangnya lokat. bahasa. Tapi kalau Iya orang betul, Malaysia lokat. itu bilangnya logat. Ya, kalau kita kan logat beda ya. Kalau kita logat kan ketika kita Bahasa ngomong pakai Jawa. bahasa Indonesia, tapi logat daerah, misal logat Batak, kalau aku kan atau logat Sunda gitu. Tapi kalau mereka logat itu seperti bahasa di kitanya, karena aku bisa bilang itu beda loh. Ternyata. Ada beberapa kata yang tetap nyangkut ya, cuman nggak bisa komunikasi antara bahasa yang ini sama bahasa yang satunya. Contoh orang-orang di Kuala Lumpur kan pakai bahasa Melayu, itu mungkin bahasa Melayu standar yang dipakai di televisi dan di nasional ya. Kemudian pas aku pergi ke Kelantan itu bahasa mereka bahasa Kelantan. Melayu, tapi bahasa Melayu Kelantan yang aku sama sekali nggak ngerti. Ada beberapa kata yang aku ngerti, cuman kalau misalkan mereka full pakai bahasa Kelantan, bahasa Wow. Melayu Kelantan, seriously, I'm totally lost. Kemudian hal yang ketiga yang bikin aku Cukup ini menggembirakan. cukup menggembirakan kalau buat aku ya, karena ada banyak lagu-lagu Indonesia yang diputar di sana, diperdengarkan. Ya, well, memang kita udah tahu ya kalau lagu Indonesia itu lebih populer dibandingkan lagu Betul. Melayu Malaysia. Itu kita nggak bisa debatkan lah karena memang udah begitu keadaannya. Tapi aku nggak mikir sepopuler itu gitu loh, dan juga aku mikirnya oh oke, mungkin yang mereka tahu cuman Rosa ataupun mereka sebutnya Datuk Rosa, kemudian Memang Agnes Mo apa ya? atau Judika gitu, atau Penyanyi-penyanyi top juga di Indonesia yang dikenal ya di Malaysia. Kalau penyanyi yang kece-kece ya tidak mereka lah. Tidak suka. artis-artis lain yang udah lumayan senior gitu kan. Dan aku nggak pikir kalau artis-artis yang muda semacam Gimana? Anggi Marito gitu yang aku pas naik taksi gitu kan, dan si super taksinya itu putarin lagu itu, jadi aku ngerasa ya ini bukannya lagu Indonesia ya. Iya, dia bilang aku Gila. suka lagu ini gitu. Wow, I'm so proud gitu Bahagia. sebagai orang Bangga. Indonesia bahwa lagu-lagu kita itu bukan cuman terkenal tapi cukup terkenal di negara lain, di Malaysia khususnya ya. Ini tuh nggak cuma di Kuala Lumpur ya, sampai yang kayak aku bilang di Kelantan itu, bahkan di mallnya, di pusat perbelanjaan
itu diputarin lagu yang Lagu dulu ya. Aku Tak Punya Bunga. Lagu siapa tuh? Pokoknya lagu orang Indonesia lah. Aku tahu itu sering didengarin diputarin di Indonesia, makanya aku ngerasain Wow, kayak wow, mantap sampai ke ya. ujung-ujung Malaysia pun masih ada lagu-lagu Indonesia. Dan you know what? Aku juga pergi ke Keren. Malaysia bagian timur yang berbatasan dengan Kalimantan. Itu di situ juga banyak lagu-lagu Indonesia yang diputarin. Dan aku juga ngelihat anak-anak muda di sana kayak nonton TikTok ataupun sosial media segala macam, dan mereka nontonnya dari konten-konten Indonesia juga sebagian. Kalau kita kan jarang banget kita nonton konten dari Malaysia ataupun dengerin lagu Malaysia. Ada juga, tapi nggak sebanyak Mm-mm. orang Malaysia yang dengerin Betul. lagu ataupun konten-konten dari Indonesia. Betul. So, sekali lagi aku sangat bangga sebagai orang Indonesia. Kemudian hal yang keempat itu banyak makanan dan produk Indonesia. Ya, Betul. ini sekali lagi ya, mungkin sama kayak lagu tadi, kita udah tahu Terima lah kalau kasih negara produk Indonesia Malaysia ya pasti sudah adalah di Malaysia. menghargai produk-produk Indonesia masuk ke negara Malaysia. Bangga juga saya teman-teman. Saya meskipun suka Malaysia tapi tidak luput dari kecintaan rakyat saya sebagai rakyat Indonesia tanah kelahiran. Cuman yang tidak saya suka terhadap negara Indonesia adalah sulitnya mencari lapangan pekerjaan, tidak meratanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dipimpin oleh pemerintahan Indonesia. Kalau terhadap negara Indonesia saya cinta banget. Apalagi yang sudah disampaikan oleh kakak ini tentang produk Indonesia sangat banyak sekali dijual di negara Malaysia. Makanan Malaysia banyak sekali dijual di Malaysia. Makanan Indonesia maksudnya ya teman-teman ya. Lagu Indonesia banyak sekali disukai oleh rakyat Indonesia, rakyat Malaysia. Ini saya bangga sekali teman. Tapi yang tidak saya suka yang barusan saya sebutkan. Oke, kita lanjut. Pun di Singapura dan negara-negara tetangga. Tapi aku nggak mikir ataupun nggak ngebayangin sebanyak itu, bahkan hal-hal yang yang rasanya nggak mungkin lah ini sampai masuk ke Malaysia, rupanya masuk sampai ke Wow, Malaysia, yang kayak pop ice gitu minuman. juga dijual di Malaysia. Dan itu nggak mulai dari warung-warung kecil sampai Wow, ke itu ada. supermarket itu ada produk-produk Indonesia. Dan lagi ya, nggak cuma di Semenanjung Mantap. ataupun di Kuala Lumpur, sampai ke atas perbatasan sampai ke Malaysia Timur juga banyak produk-produk Indonesia dan juga makanan-makanan dari Indonesia. Makanan yang ku bilang ini nggak cuman Makan nasi padang. let's say makanan nasi Padang gitu kan. Nasi Padang kan lumayan terkenal. Tapi yang kayak makanan-makanan dari Jawa, makanan dari daerah-daerah lain di sana lumayan banyak. Walaupun aku bilang tadi pergi ke daerah utaranya sekalipun, masih tetap nemuin makanan-makanan dari Indonesia. Dan jadinya ya aku nggak punya kesempatan untuk mencicipi makanan lokal karena udah digempur sama makanan-makanan Indonesia, dan aku ngerasa ya udah aku makan makanan Indonesia aja gitu kan. Kemudian hal yang kelima yang menambah pengetahuanku pas trip aku ke Malaysia ini, aku dapat satu kata baru. Sebenarnya nggak satu kata, cuman banyak banget kata. Cuman ini satu kata yang pertama kali yang aku pelajari pas trip aku ke Malaysia ini, yaitu jejantas. Jejantas itu kan aku asking direction gitu kan sama petugas hotelnya, terus dia bilang lurus saja, lepas itu ada jejantas, kamu naik saja. Jejantas, gue bilang kayak jejantas apa? Jejantas tandas gitu kan apa? Tapi ternyata terus dia bilang jembatan. Dia bilang setelah itu, oh oke gitu. Kenapa nggak bilang jembatan aja? Kenapa harus bilang jejantas gitu kan? Ternyata jejantas ini adalah istilah untuk penyeberangan khusus orang. Hmm. Mungkin di Indonesia semacam JPO gitu kan, jembatan penyeberangan orang. Dan selain itu sebenarnya banyak banget hal-hal ataupun bahasa kosakata yang aku pelajari selama tripku ke Malaysia ini. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah cerita tentang bagaimana rasanya tinggal di Malaysia tentunya ya. Jadi tinggal di Malaysia itu kalau kita awal-awal nggak tahu tentang Malaysia, tiba-tiba tinggal di Malaysia, pasti merasakan hal yang berbeda di Malaysia. Baik itu dari segi makanan, biaya hidup, dan bahkan biaya
transportasinya. Masuk ke jalan tol saja itu sangat gratis sekali di Malaysia. Tol ini enak tolnya. Tujuan kita biasanya ditempuh setengah hari bisa, udah nyampe setengah hari teman-teman ya. Gila, good job. Apa yang disampaikan oleh kakak barusan, good job pemerintahan Malaysia. Kerja bagus. Telah memberikan fasilitas terbaik untuk rakyatnya. Gila teman-teman ya. Hidup di Malaysia ini luar biasa enak loh teman-teman ya. Kalau kita merantau ke Malaysia benar-benar bisa kontrol biaya hidup, maka uang bonus kita itu luar biasa banyak loh. Kita bisa jadi kaya raya pulang dari Malaysia ke Indonesia. Bisa berubah total ekonominya. Kalau kita benar-benar kerja dan bisa ngontrol biaya hidup dengan semaksimal mungkin, insya Allah kita akan menjadi orang yang kaya. Karena banyak di kampung saya itu hasil merantau di Malaysia itu punya rumah besar, gede, punya mobil, punya motosikal dan lain sebagainya. Gila kan? Oke. Jangan terlalu banyak basa-basi. Itulah video kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.